Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Saya tinggal tiba di Pak, nyari apa? Oh, nangka. Saya tiba di kantor saya yang terluas di semesta ya, 7 hektar. Dan saya ini melihat pengumuman Menkyu Ibu Sri Mulyani yang katanya kita Indonesia masuk resesi lah. Ya nggak heran, orang jauh-jauh hari ahli sudah meramalkan, cuman pemerintah memang harus hati-hati gitu ya, nggak bisa memberikan satu pernyataan seperti ahli yang memang berdasarkan ilmu. Kalau Bu Menku bukan yang nggak berdasarkan ilmu, tapi dia cari cara supaya pernyataannya itu safe gitu loh. Tapi intinya ya rakyat yang susah lah. Terus kalau di TV kita lihat wakil pemerintah sama ahli itu gini rata-rata ya, kata pemerintah kalau para ahli itu, kalau pengamat tuh ya jangan ngasih persepsi yang negatif ke masyarakat, ke publik. Sebenarnya ahli bilang sebaliknya, pemerintah nih suka ngasih harapan-harapan palsu. Jadi sekarang gini aja ya, pengamat maupun pemerintah nggak usah berantem di depan saya itu, di depan tukang donat. Faktanya teman-teman saya itu sudah lama menderita ya, penghasilannya turun, susah cari kerja ya, pada dirumahkan tuh kiri kanan tetangga saya di kampung ini. Jadi nggak usah juga berantem tuh soal siapa yang memberi harapan, siapa yang negatif. Kenyataannya untuk rakyat itu sudah lama susah sejak April. Kalau pengamat maupun pemerintah mah nggak akan kena resesi. Kenapa? Tabungannya banyak, duitnya banyak, ya kan? Terus bagaimana rakyat itu loh? Yang penting nggak usah membangun argumentasi di depan publik seolah-olah dua-duanya memihak rakyat. Masalahnya rakyat tuh bukan hanya dibicarakan, sekarang dibela. Bagaimana tuh berasnya, bagaimana penghasilannya, bagaimana ngurus cicilan motornya, bagaimana ngurus menyelesaikan cicilan motor dan cicilan rumahnya, kan gitu ya. Bagaimana anak ibu-ibu nggak punya susu untuk anaknya. Saya punya santri yang sekarang, dulu santri lama, santri angkatan pertama, sekarang dia kerja dan baru nikah. Itu tempat kerja dia di Indomaret itu sering tuh kehilangan susu katanya. Berarti yang ambil kan bapaknya atau ibunya yang nggak punya uang untuk membeli susu untuk anak-anaknya, kan itu tragis tuh. Jadi akhirnya karena banyak kehilangan barang-barang itu, dia harus ganti Indomaret. Jadi kerja di Indomaret ya, di satu kawasan tertentu lah ya, di Indomaret. Jadi dia ganti, dibagi 4, teller ya, kasir ya, terus kepala toko, dia satu lagi bagian apa gitu, 4 orang. Menurut jenjang tanggung jawabnya mengganti kerugian karena hilang barang-barang di minimarket itu karena dicuri oleh penduduk yang lapar ya, penduduk sekitar situlah yang hilang makanan-makanan untuk anak-anak, bayi gitu, susu. Berarti rawan tuh yang nggak mau beli susu untuk anaknya, kan anaknya itu si bayi nggak bisa diajak diskusi ya, bahwa sekarang nak bayi sekarang ini resesi ya, karena resesi kamu nggak usah minum air susu susu bubuk lagi ya, susu kaleng atau susu bubuk ya, ganti air tajin. Kan nggak bisa ngomong gitu sama bayi, kan kebutuhan mendesak. Satu-satu yang mungkin adalah yang mencuri itu, meskipun itu satu perbuatan yang haram, yang berdosa, tetapi keadaan memaksa. Dan ini tanggung jawab pemerintah kan sebenarnya, kan bukan tanggung jawab saya kan. Yang punya kekuasaan siapa, yang punya anggaran triliunan siapa, kenapa ekonomi ini kok menyungsep gitu ya. Berarti ada mismanagement kalau bahasa Rizal Ramli, mismanagement sebelum COVID, sebelum
sebelum ada pandemi corona bulan Maret awal, kata Rizal Ramli udah jauh-jauh hari. Jadi pemerintah itu memberikan informasi menyesatkan, ekonomi itu turun karena Covid. Enggak, sebelum Covid udah mismanagement, kata Rizal Ramli. Kalau nggak percaya tanya, buka aja itu YouTube-nya Rizal Ramli awal-awal Maret itu, ya kan? Dan sudah diramalkan begini-begini. Jadi sekarang mah yang bagian elit-elit nih ya, bagian elit itu maksudnya pengamat-pengamat ekonomi kayak politik kayak, ya nggak usah sok-sokan bela rakyat deh. Sekarang masalahnya udah pada susah nih di tingkat bawah, tabungan nggak ada. Kalau pengamat itu punya tabungan, seperti contoh yang punya tabungan banyak ya, Refli Harun, Helmi Yahya, yang youtuber ya, Ahmad Dhani, Sandiaga Uno, itu mah udah ketahuan. Tapi kalau wartawan TV standar dia gajinya, kena resesi kayaknya, tapi nggak tahu lah ya. Yang kena resesi tuang donat. Ya saya ingin ini loh, Cak, caranya saya punya satu usul ya, bukan usul lah ya. Pemerintah sih mengasih sinyal kenapa yang kuat pertanian itu digalakkan, ya kan, dibantulah untuk menghidupkan tanah-tanah itu supaya panen sayur nih. Kalau rawan pangan kan nanti sayur ada, buah ada, cabai ada, terong ada, gitu loh. Kalau nanti rawan pangan, nah mesti rawan pangan kan, menurut siapa ya? Menurut pemerintah sendiri dan menurut pengamat yang lebih jujur. Itu lebih dahsyat lagi, bahaya rawan pangan. Malah sejumlah pengamat bilang terjadi riot itu artinya kerusuhan sosial di jalan-jalan. Kalau bahasa saya itu artinya bongkar warung-warung, bongkar mal-mal gitu loh, kayak tahun 97. Moga-moga nggak terjadi. Tapi kalau lapar gimana? Ya kalau orang-orang yang punya kapal boat di mana, di pantai utara Jakarta mah tinggal lari aja ke Singapura, sejam sampai, atau masuk ke hotel-hotel ya, menyelamatkan diri kalau ada kerusuhan seperti tahun 97. Moga-moga nggak terjadi. Tetapi kelihatannya situasinya tidak menguntungkan semua pihak ya. Nggak ada pilihan-pilihan. Yang pilihan yang tersedia sangat sulit sekarang ya, kecuali pilihan yang satu-satunya adalah bergantung kepada kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lahu makhrajan. Hanya Allah yang menjadikan untuk seseorang itu makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dialah Allah ya, yang memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ada selalu solusi, dan solusi itu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.